Bapak Jala Satya Girinata atau sering kita sebut dengan Mas Jala aja ya, lebih singkatnya. Untuk waktu kami persilakan Bang Jala, silakan Bang Jala dibuka mic-nya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Sagung Dumadi, salam waras. Terima kasih Bapak Moderator atas waktunya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Romo Santo Sabah, dan terima kasih saya ucapkan kepada Dayu Nayaka Pidada, dan tak lupa juga malam ini kita mendapatkan kehormatan mendapatkan narasumber baru, yaitu Datuk dari Kepulauan Riau. Saya hanya di sini berbicara sebagai pengamat ajaran leluhur Nusantara. Saya menggarisbawahi pada malam hari ini berjudul, tema kita adalah Bali bukan India. Kebetulan saya terlahir di Jawa, tepatnya Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dan saya memang besar di Jakarta. Setelah itu, sekitar tahun 2016, saya masuk Bali. Dengan tentunya saya sudah mempunyai basic dari segi agama, karena orang tua saya terlahir dari Muslim, maka saya terlahir Muslim. Dan saat saya dewasa, saya mulai, waktu itu kalau nggak salah, saya bertanya dalam diri saya, kok saya udah ngerti Al-Quran, udah ngerti hadis, kok saya nggak ngerti Jawa ya? Kalau bahasa Jawanya, wong Jawa kok nggak ngerti Jawa. Akhirnya saya mulai belajar, dan beberapa keraton saya belajar secara langsung maupun tidak langsung. Saya langsung masuk ke materi. Bali bukan India. Bali menyimpan ajaran asli Nusantara. Itu sebenarnya terekam di Bali, yang mendasari ajaran-ajaran yang ada di India. Bali adalah Bali. Budaya adalah budaya. Yang masih merekam budaya asli leluhur kita terdahulu, masyarakat Nusantara sampai hari ini, dari Sabang sampai Merauke, itu sebenarnya budaya Bali. Nah, di sini saya mempelajari tulisan dari penulis yang juga seorang profesor dan meneliti tentang ajaran Nusantara dan pelurusan sejarah yang terbalik. Ya, saya sebagai generasi muda itu sangat bersyukur karena kita masih punya orang-orang yang mempunyai dedikasi untuk tanah kelahirannya, tanah leluhurnya, untuk generasi yang akan datang. Saya teringat, sebelum saya melanjutkan, mungkin di sini saya menggarisbawahi bahwa Bapak Santo Sabah itu mencoba untuk meluruskan pandangan umum yang selama ini ada yang menganggap budaya asli Nusantara adalah animisme, dinamisme, bukan dan tidak. Juga tidak dan bukan sedang menistakan, menyudutkan suku, ras, dan agama. Kami mau berbicara itu karena kami sudah mempunyai pertimbangan bahwa menurut saya, yang saya ingat saat ini sebenarnya tokoh-tokoh milenial itu sudah muncul ke publik. Cuman kadang kita nggak sadar, kita lebih tertarik dengan tokoh-tokoh yang ada di luar Indonesia. Saya ambil contoh
dari kebetulan kemarin saya ke Kalimantan, tepatnya saya di Kutai, sebenarnya saya mau ketemu langsung dengan Panglima Jila. Panglima Jila itu berpesan kepada suku Dayak, antara lain pesannya adalah hormati kedua orang tuamu, hormati leluhurmu. Leluhurmu itu orang tuamu, bukan hantu. Jaga adat, tradisi, budaya leluhurmu, dari manapun asal usulmu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, itu salah satu tokoh yang menurut saya patut dicontoh. Jadi beliau adalah sosok anak muda yang mau berjuang itu bukan mencari panggung, tapi membela masyarakat suku Dayak, memperjuangkan masyarakat suku Dayak. Dan pada waktu itu kita mungkin semua tahulah ada 9 tersangka penebang pembabatan hutan, dan berdirilah Laskar yang dipimpin oleh Panglima Jila. Garis besarnya beliau muncul sebagai anak muda. Nah, yang saya tidak habis pikir sampai detik ini, kenapa sih kita masih meributkan tentang apa agamamu, apa sukumu, gitu loh. Nah, kita ini jangan mau dibodohi dan jangan mau diadu domba, karena kita itu sebenarnya luar biasa. Yang luar biasa siapa? Ya leluhur kita. Kita bukan aja yang di Jawa, kebetulan saya sekarang saat ini berada di satu provinsi di Jawa Tengah. Itu coba lihat Candi Borobudur. Sekarang yang mungkin punya latar belakang arsitek, mungkin Pak Santo pernah belajar arsitek ya. Itu Candi Borobudur itu kan luar biasa. Jadi tidak ada semennya, dan setelah saya pelajari sedikit, karena saya bukan peneliti ya, di situ katanya itu pakai putih telur. Nah, terus kalau ada yang berpendapat bahwa leluhur kita bodoh, nah terus kalau leluhur kita bodoh, terus kenapa banyak muncul orang-orang pintar, orang-orang cerdas? Nah, kebetulan waktu saya di Bali 2016, itu saya belajar adatnya, tradisinya, budayanya, sampai agama. Kebetulan latar belakang saya agama, jadi saya sudah tidak kaget, dan mungkin saya apresiasi kepada seluruh pemangku yang ada di pura-pura. Terima kasih, saya begitu bersyukur bisa stay, saya merinding ini, bisa stay di Bali, kurang lebih sudah 5 tahun. Di situ yang saya baca adalah bagaimana kita belajar toleransi. Kita bisa lihat Pak, mungkin Pak Haji sekalian, Datuk, itu kalau di Bali, orang sholat Jumatan bagi kaum muslim itu dijaga pecalang. Kan berarti kan toleransinya itu sudah luar biasa. Nah, perlu saya jelaskan, misalnya pandangan dari salah satu tokoh itu yang mengatakan bahwa pada saat ini Indonesia kontemporer itu berada pada posisi buta terhadap nilai-nilai asli mereka. Bapak Jacob Sumarjo misalnya berpandangan bahwa banyak orang Indonesia sekarang ini yang lupa melestarikan nilai-nilai asli mereka, dan lupa masa lalu, lupa asal usul. Mereka seperti orang hilang ingatan yang mengabaikan sejarah nasional mereka sendiri. Saya pernah ketemu dengan salah satu tokoh Pikuku Sunda. Selamat malam Abah Hendrawan Elki, Abah Uci. Saya pernah bertemu beliau di Bali, waktu itu beliau launching buku. Di saat saya ingat sekali itu 28 Oktober 2018. Nah, ada kata-kata beliau yang menohok juga, bahwa ketika ajaran leluhur Nusantara dihilangkan dari Indonesia, maka derajat manusia Indonesia tidak lebih dari bangkai yang ada di tempat sampah. Nah, kata-kata itu saya rasa menjadi acuan saya juga untuk belajar
dan saya tidak pernah melihat siapa dia. Ketika saya bisa ambil, saya ambil. Dan saya juga banyak belajar, ya terima kasih kepada Bapak Nyoman Karya yang sudah membimbing saya terkait ajaran Hindu. Terima kasih juga kepada Ketua Yayasan Hindu Nusantara yang telah banyak berdialog dengan saya terkait dengan ajaran Hindu. Saya langsung masuk ke materi, Pak. Kebetulan saya hanya mengamati ya, nanti akan dijelaskan oleh Dayu Nayaka. Saya di Bali tuh Pak, waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, itu ada demonstrasi Pak, itu sudah COVID. Tapi kita tidak pakai judul demonstran, tapi kita bikin parade budaya. Waktu itu sempat tempat itu bergeser, akhirnya di pusat kota Pak, itu di Renon. Nah kala itu di Bali itu luar biasa Pak. Ketika kita bisa menjunjung adat, tradisi, budaya, ya kita semua tidak pernah melihat kamu dari mana gitu. Jadi saya merasakan ketika saya di Bali itu enjoy seperti di luar negeri. Selama kita bisa menjaga lingkungan, menjaga pertemanan, menjaga adat, budaya, tradisi. Dan di sana wah sangat luar biasa. Makanya saya mungkin memberi garis besar, kalau ke Bali itu coba deh, jangan cuman berwisata, karena wisata Bali kan sekarang ini udah mati suri ya karena COVID-19, ya sudahlah. Mudah-mudahan Indonesia, Ibu Pertiwi cepat sembuh, kita bisa jalan-jalan ke Bali, dan yang saya hormati seluruh tetua adat di Bali, seluruh pedanda di Bali, dan seluruh tokoh adat budaya di Bali, para penggiat pejuang adat Bali yang sampai hari ini sedang memperjuangkan tanah leluhurnya yang diklaim oleh, maaf saya harus sebut, Hare Krishna. Padahal tokoh Hare Krishna sudah mengatakan Hare Krishna itu bukan Hindu. Nah pertanyaannya gini Pak, saya juga belajar ajaran Jawa dan itu berkembang di Bali, tapi tidak merubah agama mereka gitu. Jadi saya berharap kepada para petinggi-petinggi di keagamaan maupun di keyakinan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kalau ada masalah itu cepat direspon. Karena nanti jatuhnya ya gimana ya Pak? Para tokoh ini udah bicara, udah bikin literasi, udah bikin perkumpulan. Jadi waktu itu saya menyaksikan, kurang lebih ya hampir 2 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, itu 15 tokoh itu menghadap ke PHDI dan saya bisa masuk, saya orang ke-16. Di situ tuntutannya jelas kok, semua jelas tuntutannya, itu melibatkan para raja-raja atau para sulingge atau para tetua adat, dan di situ sebenarnya mereka hanya ingin kejelasan. Kalau memang Hare Krishna itu bukan Hindu, ya mengapa harus menginduk di PHDI? Sekali lagi, saya berharap kepada seluruh petinggi PHDI yang ada di Provinsi Bali terutama maupun yang ada di pusat, ya sudahlah, kalau bahasa Jawanya ini semar. Bapak-bapak sekalian, yang siapapun dia yang hari ini menjabat, pejabat apapun, Anda itu sedang menjalankan lelakon semar. Apa itu semar? Semar itu harus bisa mengayomi, Pak. Nah kita sebagai rakyat jelata, warga biasa itu hari ini, kita kehilangan sosok pamong, sosok pemomong. Nah, saya berharap bapak-bapak yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, terutama dengan adanya kekisruhan, ya sudahlah, langsung saja dikumpulkan, dibicarakan, dan hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa. Terima kasih Bapak Santosa Abah telah mengundang kami
sebagai narasumber yang saya sendiri bukan pakar ya. Saya hanya mengamati, meneliti, dan saya pelaku, Pak. Saya salah satu orang yang menjalankan ajaran leluhur Jawa di Tanah Bali dan nggak ada masalah. Jadi mungkin ada kisah dari narasumber kita itu Dayu Nayaka Pidada itu ya luar biasa. Saya udah tanya sama beliau, kamu nih ada yang nyuruh nggak? Kamu nih ada yang biayain nggak? Di belakang kamu siapa? Dia bilang, kata dia, saya berjuang itu tidak pamrih apa-apa, saya hanya ingin tanah leluhur saya itu ya sesuai dengan apa yang ada di sini. Dan itu saya buktikan, Pak. 1 tahun pertama di Bali, itu saya muter ke tempat ya teman, rekan gitu. Perlu digarisbawahi, Hindu Bali itu beda dengan Hindu India, dan belum tentu orang Hindu Bali itu punya kitab suci. Karena yang mereka jalankan itu adalah ajaran leluhur. Semua diatur, nanti akan dijelaskan oleh Dayu Nayaka Pidada. Semua diatur, Pak. Dan penghormatan. Nah, terus kalau masalah patung ya, Pak, kita juga, saya belajar, saya dijelaskan. Gini loh, Mas, kenapa sih ada patung Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan lain-lain? Tidak semua orang Bali itu paham kitab suci. Tidak semua orang Bali itu paham lontar. Makanya leluhurnya membuat patung. Nah, sebenarnya yang disembah itu bukan patungnya, Pak. Jadi hanya mempermudah supaya ketika sembahyang, oh saya mau sembahyang sama ratu ini, gitu misalnya. Dan saya juga mengapresiasi kepada rakyat Bali, itu kalau bikin webinar itu luar biasa loh, Pak. Cuma ya saya minta dengan hormat kepada Pak Santo Sabah untuk memberikan bukti tentang Bali bukan India. Dan mungkin kalau nanti ada saat dan waktunya, mungkin Bapak Santo Sabah bisa berkunjung ke Bali. Dan saya rasa, menurut saya kalau memang Hari Krishna yang mengklaim dan yang sekarang bikin heboh di Bali, kalau memang bukan Hindu Bali, sudahlah, masuk aja. Masuk aja ke penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Di situ aman, nggak bikin gaduh, nggak bikin kisruh. Kasihan, Pak. Mereka itu benar-benar murni. Jangan sampai casingnya seolah-olah Hindu Bali, tapi yang dijalankan adalah Hare Krishna. Ya harus jelas lah. Silahkan Anda berbicara sesuai kebenarannya masing-masing. Cuman kita kalau jadi tamu, Pak, saya ini tamu ya, kalau di Bali, itu saya belum pernah, namanya dilecehkan sama orang Bali itu belum pernah. Saya dihargai, saya dihormati, bahkan saya juga jadi salah satu keluarga di tepatnya di Kriya Purnama Sukawati, itu saya udah dianggap keluarga, dan saya pernah stay di sana. Dan kesimpulannya, Pak, ya masing-masing kita beragama, masing-masing kita punya keyakinan. Kalau menurut saya, ketika kita beragama dan ada yang salah, jangan salahkan agamanya, salahkan manusianya. Nah, makanya para petinggi, ya salah satu contoh, Pak, saat ini di ajaran leluhur itu di kerohanian Sabta Dharma juga adem-adem aja, padahal di pengadilan di Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Surabaya itu sudah masuk masalah gitu loh. Kenapa sih harus dirahasiakan? Buka aja ke publik. Jangan takut, jangan malu untuk membuka kebenaran gitu loh. Dan pengikut Sabta Dharma di Bali juga luar biasa, tapi mereka tidak beralih agama. Jadi gitu. Jadi saya berharap kepada para petinggi baik agama ataupun ajaran leluhur, mari kita bersatu bersama, bersinergi, bangun bangsa.
Rawe-rawe rantas, malang-malang putuntas. Rahayu, sagung dumadi, salam waras. Baik, terima kasih Mas Jala atas pemaparannya. Ternyata kalau kita baru dengar, baru dapat info ya, saya juga baru dapat ya, baru ada pemberitaan yang seperti ini. Kalau saya ringkas dari pernyataan Mas Jala tadi, bahwasannya di Bali, terutama agama Hindu Bali itu bukan adem-adem aja. Ada sesuatu sekarang, ada sesuatu yang harus diperhatikan lagi, terutama adanya infiltrasi kali ya dari pihak-pihak tertentu, dari penjuru tertentu ya. Tadi udah disebutkan sama Mas Jala. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jelas Bali itu bukan India. Bali, Hindu Bali juga perlu dipertanyakan. Kenapa kok agama ajaran leluhur kita di Bali itu disebut Hindu? Nah, kapan Hindu itu disebut? Coba. Nanti mungkin Bang Santo bisa bantu menjawab ya, atau Dayu Nayaka bisa memberikan jawaban gitu ya. Kenapa kok di Bali disebut Hindu Bali gitu loh? Padahal itu kan ajaran leluhur nenek moyang kita zaman dulu yang tersimpan benar-benar ada di Bali gitu. Nah ini coba nanti kita gali lagi, kita mohon penjelasan dari narasumber selanjutnya nanti dari Dayu Nayaka Pidada, seorang milenial aktivis dari ajaran leluhur kita dari Bali. Untuk itu waktu kami persilakan untuk Dayu Nayaka untuk memaparkan pemahamannya. Silakan, Dayu. Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Halo tes, itu udah 3. Ya, Om Swastiastu, terus, selamat malam semuanya. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, ini saya nggak berani bilang bahwa diri saya adalah pejuang. Betul kata Mas Jala kemarin, saya ditanya ada yang support kamu nggak? Saya bilang enggak. Karena apa yang saya lakukan selama ini, saya bergabung sama teman-teman untuk memperjuangkan pencabutan pengayoman Hare Krishna di PHDI, itu murni tergerak dari hati gitu loh. Karena selama sudah 37 tahun ya, Hare Krishna ini merongrong secara TSM gitu. Jadi tidak hanya mengklaim bahwa dia adalah agama Hindu, tetapi mereka itu juga mencoba untuk mengkonversi budaya Hindu, budaya Bali, mengkonversi budaya Bali seperti tarian keca itu yang tadinya pakai gong, mereka pakai lagu-lagu Hare Krishna. Begitu juga dengan tarian janger dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi begitu ada buku Bali bukan India, ini mohon maaf untuk Profesor Santo, itu kan 800 halaman ya, saya baru sampai 23 halaman. Tetapi ada satu paparan Profesor Santo yang menarik buat saya, itu adalah tentang Belanda berperan mengindiakan Bali, mengkastakan Bali pada tahun 1910 ya. Nah, itu saya cari tahu seharian kemarin itu. Jadi saya menemukan bahwa sistem kasta di Bali itu terjadi jauh sebelum itu. Jadi itu ketika abad ke-15 Dangyang Nirarto hijrah dari Jawa ke Bali. Itu pada masa pemerintahan Sri Waturenggong. Beliau mengkonstruksi lapisan masyarakat karena pada saat itu terjadi kalau orang Bali bilang itu grebek itu sekian sekte itu berperang di Bali. Jadi itu
oleh beliau dijadikan satu menjadi Siwaisme dan melakukan konstruksi lapisan masyarakat. Nah, dan ini juga ada di menjadi lontar-lontar pedoman seperti Widi Sastra saking niti dangyang wijendra. Nah, ini saya juga sempat diskusi bersama Semeton Brahmana, dan saya menemukan bahwa memang betul Dangyang Nirarto itu mengkonstruksi lapisan masyarakat, tetapi sistem kasta itu sendiri ada dan termuat pada kitab Menawa Dharma Sastra. Ini menjadi kitab yang paling berpengaruh di Bali sebenarnya pada saatnya. Itu tidak hanya tidak hanya mencakup tentang kasta, tetapi juga bagaimana perkawinan, yadnya atau upacara, ya segala macamnya itu. Jadi itu merangkum semuanya. Nah, di literasi yang saya cari tentang Menawa Dharma Sastra ini tidak ada menyebutkan tentang kapan kitab itu diciptakan oleh Begawan Brigu. Tetapi info yang saya dapat ini sudah disebarkan atau diterapkan pada zaman Kali. Nah, ini zaman Kali ini kapan gitu kan? Zaman Kali ini ada yang bilang bahwa ketika Krishna meninggal. Kemudian saya juga mendapatkan literasi zaman Kali itu ketika Majapahit runtuh. Nah, ini kan gimana ya? Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang Profesor Santo coba lakukan adalah benar gitu loh, bahwa ajaran Dharma itu sendiri ada di Nusantara, bukan kebalikan gitu. Jadi saya juga merasa bahwa saya ini mempelajari sejarah yang salah gitu loh. Jadi ini menarik sekali ya. Kemudian banyak hal yang saya mau bilang ini sebenarnya ya. Kemudian balik lagi kepada Hare Krishna. Ini kan Hare Krishna ini terbentuk oleh suatu lembaga namanya ISKCON yang dibentuk oleh Prabhupada pada tahun 1966 di USA. Nah, ini pada situs dia sendiri itu mengatakan bahwa Hare Krishna bukan Hindu, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu. Jadi kenapa masuk ke Indonesia ajaran ini mengaku-ngaku nih sebagai Hindu gitu loh. Dan mereka kenapa? Nah, ini kan tadi juga ada pembicaraan kenapa kok saya kayak Pak Haji tadi bilang kok saya nggak dengar ya tentang Hare Krishna gitu. Karena apa Pak? Karena banyak pejabat-pejabat yang sudah menganut aliran ini. Jadi ini sudah sangat gimana ya? Kayak mereka tuh bergerilya gitu loh. Masuk ke lapisan-lapisan pemerintahan, birokrasi gitu, yang meluluskan atau melancarkan agresinya gitu. Nah, ini juga betul sekali kata Mas Jala itu, kenapa sih pejabat-pejabat pada diam gitu. Ada juga putra-putra Bali itu menjabat sebagai staf khusus presidenan. Sebenarnya kalau memang ini bisa bisa masalah ini bisa bahasanya saya kok kurang ini ya, bisa diselesaikan secara singkat. Kenapa harus bertele-tele gitu loh. Nah, ini dia. Jadi gimana ya? Dan saya balik lagi kepada ajaran Dharma itu, saya jadi akhirnya banyak mengetahui gitu. Yang tadinya tuh saya pikir Hindu itu datangnya dari India, dibawa oleh ini pada tahun ini segala macam, ternyata itu salah semua gitu. Dan pernah sempat Profesor Santo tadi bilang bahwa ajaran Dharma itu sendiri tersimpan sempurna di Bali. Kalau saya pikir mungkin yang dimaksud oleh Profesor Santo itu adalah ritual upacara yang kami lakukan gitu loh. Karena ini juga termuat pada
Menawa Dharma Sastra itu sendiri. Jadi di Bali itu sendiri ada 5 yatnya, pancayatnya kita sebut. Itu ada Buto yatnya, itu untuk upacara korban. Korban kalau bahasa ininya ya, kita bilangnya mecaru. Kemudian ada manusia yatnya, itu kita masih di kandungan ibu 7 bulan sampai menikah gitu. Itu manusiatnya. Kemudian ada dewayatnya, resiyatnya, itu ketika seseorang medui jati atau menjadi seorang pendeta. Kemudian setelah itu ada fitrayatnya juga, itu ketika orang meninggal gitu. Kemudian ada dewayatnya yang atma dari yang tadinya meninggal itu bersatu bersama Brahma. Mungkin itu yang dimaksud saya ini sih opini pribadi, mungkin itu yang dimaksud oleh Profesor Santo. Jadi ya kalau saya pribadi saya setuju sekali bahwa Bali memang bukan India. Apa yang kami lakukan? Kami infokan di sini juga bahwasannya hari Sabtu nanti kita juga akan mengadakan webinar kembali dengan narasumber yang tak kalah hebat, tak kalah berpengaruh dari keilmuan beliau, karena beliau juga seorang akademisi, dosen, dan beliau juga memaparkan hasil penelitian juga. Insya Allah hari Sabtu depan kita akan bertemu dengan Bang Fahmi Basyah. Kita akan membahas Borobudur kembali, Borobudur yang kedua gitu ya. Kalau sebelumnya minggu lalu kita bersama Babe Ridwan Saidi, minggu depan kita bersama Bang Fahmi Basyah. Ini ada Dino Aritaba nih. Sudah mulai nih. Halo, selamat malam Prof. Selamat malam. Selamat malam Mas Dino. Mas Dino ini intens nih. Iya. Dino intens ya. Salam dari Riau. Saya. Oh iya, itu ada. Ya gimana? Ada Bang Haji Yunus itu, Bang Haji Yunus Ya. Patin. Nanti dia akan isi. Ya. Halo. Oh iya. Halo. Pekanbaru Ya, Pak ya. Haji Yunus. Ya, siap. Di Kampar juga silakan. tuh. Ya, Prof, silakan. Dino, ada pemaparan sedikit atau mau bertanya, silakan Bang Dino. saya ingin bertanya nih. Saya punya asumsi kalau Bali itu sebenarnya adalah rombongan kerajaan yang awalnya berasal dari Jawa, Sumatera, kemudian terakhir di Banyuwangi, baru kemudian menyeberang ke Bali. Nah, apakah selama ini ada penelitian tentang hal tersebut? Karena Bali ini merupakan pasukan terakhir yang membawa dharmik original itu menurut saya, Prof. Nah, mungkin ada hasil penelitian yang bisa menyanggah atau membenarkan asumsi yang menurut saya itu, Prof. Karena Bali inilah sebenarnya yang Nusantara awal itu, Prof. Sekian, mohon dijawab, Prof. Baik, terima kasih Mas Dino. Kita langsung aja. Ada pertanyaan lain jadi satu atau kita langsung jawab? Contoh gimana? Langsung jawab aja ya. Ya. Jadi nanti ulasan saya ini nanti akan dipertegas oleh Mas Jala, terutama di ajaran dharmiknya itu. Jadi benar apa kata Mas Dino itu, bahwa catatan mainstream saat ini presentasikan, publikasikan hal seperti itu ya. Jadi bahasanya itu Bali itu zaman-zaman kerajaan itu ada masa ada ajaran yang dibawa oleh orang-orang Jawa itu di masa Majapahit. Tapi sebenarnya itu ada beberapa masa. Di Bali itu ada
ada ajaran asli Nusantara yang sudah ada sebelum orang-orang Majapahit itu bawa. Itu yang disebutnya Bali Aga itu. Dan orangnya itu dicirikan itu ya, yang bukannya dari Majapahit itu, dicirikan itu dengan macam Nayaka ini, Idayu ini, ada Brahman. Ya. Kata-kata Brahman itu orang Eropa itu sudah tulis tuh, dia meneliti sebenarnya di India itu ajaran basicnya itu filosofinya apa sih, sehingga kan Buddha, Jaina 500 SM tuh sebelum Hindu itu mereka sudah deteksi. Jadi disebutnya oleh orang-orang Eropa itu, sejarawan Eropa itu adalah kaum Brahmanism. Jadi kaum Brahma sebenarnya. Nah, Brahma itu sebelum era-era Majapahit yang kalau sejarawan sekarang kan tulis itu dibawa ke perang Majapahit perang, kemudian menyelamatkan diri ke Bali. Sebenarnya sebelum terjadi peperangan itu ada masa yang tercatat itu kan Dapun Tahyang. Dapun Tahyang itu kalau sejarah mainstream catat itu saat ini melakukan perjalanan Siddhartha mengalap berkah. Itu pengetahuan para sejarawan ini hanya seperti itu, mengalap berkah dia bilangnya. Padahal si Dapun Tahyang itu membawa dharma sebenarnya, membawa dharmik original, menyebar ke seluruh Nusantara. Dharma itu dibawa dari Sumatera, dari Muara Takus itu kan di sana ada tempat pelajaran universitas, namanya kalau terdahulu itu Sangharama Dharmapala. Nah itu orang-orang nggak ada yang tahu nih, seluruh dunia pun nggak ada yang tahu. Anggapan universitas tertua di Nalanda itu salah besar. Jadi universitas tertua itu ada di kita, namanya Sangharama Dharmapala. Dan itu dilihat oleh Itsing abad ke-7 itu, saat dia ke sini itu dilihat oleh Itsing. Itsing itu abad ke-7 itu catat yang dia lihat itu reruntuhan bangunan besar, Sangharama disebutnya. Itu sebenarnya universitas, tempat pembelajaran ajaran luhur kita, namanya Dharma, Dharmik original. Itu tersimpan, dimulai di sana, di Muara Takus itu, landmark. Ya, ada pusat puja di nama suku, ada suku namanya Domo, Piliang, Caniago, Atapang, dan di sana lengkap itu bukti-bukti bahwa ajaran Dharma, ajaran leluhur kita yang tersimpan di Bali itu dimulai dari sana. Itu yang dicatat oleh Itsing abad 7. Sejarawan sekarang hanya tahunya tentang itu. Saya temukan itu dari catatan Tiongkok itu banyak, nggak hanya Itsing, ada Fahuan, ada Wining, ada Xiu Xiang, itu dimulai dari abad 4. Jadi mereka itu peziarah Tiongkok datang ke situ. Dia lihat orang ritual memutari objek. Itu sebenarnya ritual dharmik, itu ritual dharma itu. Ajaran leluhur kita, kayak macam berdiam diri dalam gua, tahanut, topo broto kalau di Jawa, di Sunda itu tapa brata, di Sulawesi itu kamala, di Bali itu upasena. Itu ajaran leluhur kita yang tampil di atas Borobudur. Jadi Borobudur itu menampilkan kontemplasi spiritual leluhur kita. Jadi bukan sosok India. Ajaran yang terlahir di India itu sumbernya dari kita. Dan beliau yang mulia itu utama itu Topo Broto dan gua tadi Muara Takus di tempat Pak Haji Yunus. Dan Aliantan itu asal kata dari dua kata ya, Arya dan Tantra. Jadi masyarakat lokal itu tidak terbiasa dengan huruf R. Jadi kata-kata Arya, Tantra itu digabung jadi Aliantan. Nah itu jejak rekamnya. Ada gua di sana, tempat para master, para biku, para Brahmanism, para Brahmana tertinggi. Sudah ada ritual memutari objek, kemudian ritual di Buddha itu terekam menjadi
bernama Pradaksina. Di Hindu terekam menjadi Prasawiya. Nah, Prasawiya itu secara detail itu terekam sempurna di Bali. Ada dari berpakaiannya dengan teknik putarnya berapa gitu. Yang saya temukan, saya dapatkan itu sampai saat ini masih ada yang namanya air suci, tempat pengambilan air suci, kemudian kolam pemandian para Brahmanism itu ada di Moratakus sana. Di area belakangnya itu ada sungai besar, kemudian zaman terdahulunya itu tempat pemandian Brahmanism, para pelajar yang mempelajari dharmik, bukan mempelajari Buddha ya, mempelajari dharmik. Itu ada kolam pemandian, kolam ibu-ibu, kolam anak-anak, kolam perempuan, kemudian banyak di situ ada istananya, ada yang lebih menarik itu Mas Jala ya. Di sana saya temukan tempat, cuma saya belum eksplorasi. Ada tempat kontemplasi spiritual yang kedap suara, Bukit Kanawa namanya. Itu kalau di YouTube saya itu saya upload itu titik GPS saat eksplorasi di Moratakus. Nah, Bukit Kanawa itu tempat kontemplasi spiritual Topo Broto, Upasena, Kamala, Tapo. Kalau bahasa Sumatera itu prosesi itu namanya Bataka Tapo itu. Itu bukan Buddha, tapi itulah dharmik. Jadi prosesi kontemplasi itu sudah ada sebelum lahirnya dua ajaran di India sana. Sebelum lahirnya Buddhism, sebelum lahirnya Jainism 500 SM, apalagi sebelum lahirnya juga yang namanya Hinduism. Hinduism kan itu baru formal baru ada, itu jelas pasti Hindu yang ditambah Isme itu 1830. Jadi sebelumnya itu ada basic filosofi dasar. Itulah yang namanya Dharma. Dan Dharma itu sampai saat ini dicirikan keturunannya ya, yang itu Brahmanan. Jadi nanti Dayunayaka itu bisa jelaskan leluhurnya itu seperti apa. Dicirikan dengan Brahmana. Itu dharmik sebenarnya. Itu. Monggo Mas Jala atau Mbak Naya bisa untuk saya menjelaskan siapa duluan. Izin moderator ya, biar langsung aja ya. Biar Nayaka, Dayunayaka atau Mas Jala untuk memperkuat apa yang saya katakan ini. Baik, silakan. Mungkin kita minta Mas Jala untuk memperjelas dari pernyataan Bang Santo tadi. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Saya hanya ingin menjelaskan terkait acara yang sudah lama mungkin dibuat dan mungkin hari ini kita eksplor tentang Bali bukan India. Bali True Back Story sebenarnya Romo Santo Sabah sebagai seorang penulis itu sedang karena sudah ya, sedang mengangkat budaya luhur Nusantara yang berdasarkan analisa subjektif dan hasil olah pikir Profesor Santo, dan membuktikan bahwa budaya peradaban Nusantara lah yang terlebih dahulu ada di muka bumi dan mewarnai ajaran yang ada di India. Budaya Bali adalah salah satu yang mewakilinya. Tentunya tim Bali True Back Story tidak mempunyai maksud untuk merendahkan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa yang ada di bumi Nusantara. Justru penulis Bapak Romo Santo Sabah ingin mengangkat nama Hindu sejatinya bukan berasal dari India. India adalah berawal dari keberadaban Nusantara. Artinya di sini ada sejarah yang terbalik. Dan ini dibutuhkan orang-orang yang punya nyali, punya jiwa kebangsaan, punya dedikasi tinggi untuk merah putih, punya
niat hanya ingin berbuat untuk anak cucu kita. Ajaran asli Nusantara mendasari falsafah dan ajaran yang ada di India, selain Hindu, Buddha, juga Jainisme, itu adalah ajaran asli Nusantara. Tidak dan bukan berasal dari India. Ini yang perlu digarisbawahi karena poinnya di situ. Nah, penjelasannya tentunya kita harus mempunyai literasi. Karena saat ini kita, anak muda, itu diadu domba oleh yang namanya berita hoax. Bagaimana para milenial yang saat ini tidak hanya baperan, kini sudah waktunya kita berperan. Tentunya ini adalah salah satu upaya kami, para anak bangsa dari generasi Profesor Santo, dari generasi milenial-milenial yang ada di seluruh Nusantara. Contohnya salah satunya mungkin saya akan perkenalkan ini udeng ikat. Ini ikat Kalaseba. Nah, ikat Kalaseba ini kebetulan saya pernah berdialog dengan beliau, itu namanya Sri Narendra Kalaseba. Kalau beliau di daerah Jawa Tengah, khususnya Kertasuro, itu sudah dikenal sebagai budayawan milenial. Ya, saya mungkin akan memohon kepada beliau suatu waktu akan menjadi narasumber kalau berkenan. Apa sih perjuangan Sri Narendra Kalaseba? Yang saya udah datang ke kediamannya, itu di situ ada 1000 pusaka, Pak, di dalam rumahnya itu. Dan ternyata beliau itu adalah salah satu yang ya menurut saya beliau tokoh ya, karena susah juga Pak, beliau tidak mau ditokohkan. Nah, beliau itu mengasuh, namanya itu militan santri gerbang. Nah, saya pernah berdialog dan beliau ingin menyatakan bahwa leluhur itu adalah orang tua kita. Ya, terus terang ya Pak, manusia terlahir di muka bumi ini sudah beda. Jadi nggak bisa disamakan. Karena apa? Teseng Dumadi. Teseng Dumadi itu asal-usul kita. Itu beda Pak. Terus yang kedua, tugas dari Yang Maha Kuasa. Tugasnya dari Allah itu sudah beda. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi gojek, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi dokter, ada yang jadi macam-macam lah. Nah, terus tugas hidup tadi ya. Nah, tugas dari Yang Maha Kuasa pun juga beda. Ada yang bisa mengobati orang, tapi bukan dokter, gitu kan, dengan kekuatan doa, cuman air putih dan macam-macam. Itu kan sebagai bagian dari pembuktian bahwa apapun agama kita itu Tuhan kita itu sebenarnya satu. Kalau dalam Islam itu kan jelas qul huwallahu ahad. Ya kan, Tuhan itu satu. Nah, kesimpulannya dari upaya penulis ini semoga dapat mengembalikan kesejatian pribadi budaya asli Nusantara. Nah, yang ada sekarang ini tuh cuman bikin payung hukum. Tapi aktualisasi di lapangan itu saya sampai detik ini belum lihat gitu loh. Yang dibicarakan apa gitu loh. Saya siap. Jadi intinya itu Pak. Terima kasih. Baik Mas Jalu, terima kasih. Maaf saya potong sedikit tadi karena memang kita waktu ya, karena sudah ada 2 penanya ini yang sudah lagi menunggu. Tapi tadi kita sudah kasih kesempatan untuk Dayu ya. Kalau mau menambahkan, Dayu ada yang mau ditambahkan? Apa kita langsung ke pertanyaan 2 aja? Monggo ya. Oke, baik. Sekarang sudah ada 2 penanya, Pak Gingin sama Pak Samsul Komar. Mungkin untuk pertama, karena yang duluan ya, kita persilakan Pak Gingin Samsul untuk bertanya. Singkat Pak ya, mohon karena kita berhubungan waktu kita. Silakan Pak Gingin, munculkan videonya Pak, gambarnya Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mau bertanya singkat aja Pak.
apakah di ajaran Dharmik itu dikenal ada konsep reinkarnasi atau tidak ada? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, tepat, dan padat Pak. Cuma nanti mungkin kita gabungin aja dengan pertanyaan Pak Didi ya, Bang Santo Saba ya, biar dijawab sekaligus ya. Untuk itu mungkin waktu kita persilakan untuk Pak Didi Cigarda. Mohon admin dibuka itunya, mic-nya. Halo, sudah dengar? Ya, silakan Pak Didi, sudah kedengaran. Terima kasih. Pertanyaan saya juga mungkin singkat ya. Ini soal ajaran asli Nusantara dan budaya asli Nusantara yang tidak terpengaruh dari asing ya, intinya ya, tidak terpengaruh dari luar. Nah, tadi dijelaskan oleh Bang Santo bahwa ada ajaran yang di Bali itu dibawa dari Sumatera ya, dan ada juga mungkin akulturasi atau apa kedatangan dari Majapahit. Dari di situ saja mungkin bisa kita baca bahwa untuk originalitas di Bali pun sudah bermasalah sebetulnya, bukan karena soal Hari Krishna dan yang lain-lain. Dari dulu sebetulnya kalau kita baca itu sudah bermasalah. Karena apa? Bagi saya sebelum jadi NKRI, mau Sumatera, mau Jawa, mau Majapahit, itu juga luar negeri bagi Bali. Kan gitu. Nah, dari situ aja. Terus untuk Bang Jala ini saya mau tanya, Bang. Tadi juga sangat intens untuk mengemukakan tentang ajaran Jawa asli atau budaya asli Jawa. Sementara sekarang Bang Jala sendiri kayaknya Muslim ya, sudah terkontaminasi juga. Dan ajaran Jawa yang asli itu seperti apa? Itu mohon penjelasan yang lebih lengkap lagi ya untuk awam, untuk teman-teman kita semua ini, biar nggak salah kaprah nanti nangkepnya. Oke, terima kasih, gitu aja Pak Moderator. Selamat malam semuanya. Baik Pak Didi, terima kasih atas pertanyaan singkat. Tadi 2 pertanyaan ya Pak ya. Mohon tadi untuk Bang Santo, jadi 2 pertanyaan digabung tadi dari Pak Gun Gin ya. Digabung aja Pak. Silakan Pak Bang Santo. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan ya, pertanyaan yang bagus sekali, tepat. Tapi untuk yang pertanyaan pertama itu layaknya dijawab oleh Mas Jala ya, tentang reinkarnasi. Kemudian Dharmik yang di Bali itu terdahulu juga yang diklaimkan oleh Santo Saba itu tersimpan sempurna di Bali, itu sudah mengalami juga kontaminasi. Jadi saya jawab di sini untuk yang pertanyaan yang kedua ini ya. Jadi memang seperti itu keadaan sekarang di Bali, yang saya klaimkan bahwa ajaran leluhur Nusantara itu disimpan sempurna di Bali, itu sudah mengalami pendistorsian, pengkaburan. Itulah yang terjadi di Bali. Oleh karena itu, saya hadirkan Dayu Nayaka juga Bang Jala di sini. Jadi saya harus klaimkan dulu seperti itu. Jadi nanti secara internal, secara alami, saudara-saudara kita di Bali akan mengintrospeksi sendiri di mana yang distorsi, di mana yang mana, untuk punya mentality mengembalikan ajaran aslinya yang saya sebutkan itu Dharmik original. Dharmik original itu adalah ajaran leluhur Nusantara yang sudah monotheism, ajaran leluhur Nusantara yang sudah monotheism saat terdahulu itu dipelajari di Swarnadwipa di Sumatera, landmarknya Candi Muara Takus. Dharmik original itu tergambar di Borobudur. Sampai saat ini Dharmik original itu tersimpan sempurna di Bali. Itulah yang harus dicanangkan lebih dahulu. Perkara nanti sudah terdistorsi atau terjadi segala macamnya,
itu nanti akan secara alami dia mengkristal mencari kesejatiannya di internal saudara-saudara kita di Bali. Oleh karena itu saya hadirkan Bang Jala yang pengamat ajaran asli leluhur Nusantara yang saya namakan itu Dharma, Dharmik original, membedakan bahwa itu bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Jaina, tapi ajaran leluhur kita yang dibawa oleh leluhur kita, kaum Saka, sampai ke India melahirkan 3 ajaran Buddha, Jaina, Hindu, itu dari kita. Bagaimananya itu, kebetulan saya hadirkan Mas Jala untuk bercerita seperti apa Dharmik original seperti itu. Kemudian perkara di Bali itu sudah tergerus, sudah terkontaminasi, saya hadirkan Dayunayaka seperti apa. Jadi dengan kehadiran sekte di Bali dari India sana saat ini ya, itu mengkristal. Jadi ada terbagi 2 kelompok saat ini. Itu secara alami tercipta. Jadi orang-orang saudara-saudara kita yang di Bali itu sekarang sudah memisahkan diri, paham, mengerti bahwa yang ini, yang A adalah ajaran leluhur Nusantara, yang B adalah bukan ajaran leluhurnya, yaitu dari India. Sampai situ dulu ya jawaban saya, ulasannya karena panjang. Ditambah dulu dengan Bang Jala ini untuk masalah reinkarnasi, saya nggak gitu paham. Monggo, Jala. Oke, selamat malam. Terima kasih atas pertanyaan dari peserta pada malam hari ini. Saya akan menjawab, dan mungkin banyak orang takut ya untuk menjawab apa keyakinannya. Nah, perlu digarisbawahi, mungkin di luar negeri sana itu nggak ada dalam KTP itu agama. Karena menurut saya, agama itu urusan saya dan Tuhan saya gitu kan. Tadi memang di awal saya ceritakan latar belakang pendidikan saya, Pak. Tapi sejak 2016 sebenarnya saya di Bali itu Jawa. Apa keyakinannya itu? Mungkin Bapak pernah dengar nama Sabto Darmo atau Sabta Dharma. Itu wahyu turun pada tahun 1952 di Pari, Kediri. Dan beliau bagaimana dengan kasih sayang, Pak? Kenapa? Dan beliau Bagaimana? bahwa Halo, ya halo, Pak halo. Jala, Pak Jala, Siap. ya. Siapa? Mohon maaf Pak, bagaimana bisa menjelaskan untuk ajaran asli dari Jawa itu maksud saya? Oh ya. Jadi gini Pak, yang saya bilang Misalkan untuk di ajaran. Sunda adalah Sunda Wiwitan, kan gitu Pak. Oh ya, saya Nah, juga kalau yang kenal di Pak. Jawa ini apa? Jadi Nah, gini Pak. ya maksudnya itu. Ya, siap. Jadi gini, saya garis bawahi Pak ya. Saya tidak mengklaim. Jadi yang saya yakini itu ajaran yang saya bawa, dan saya juga berteman dengan para pelaku ajaran leluhur seperti Sunda Wiwitan, salah satunya Abah Elki Hendrawan. Nah, ini kan yang kita bahas ini Bali bukan Hindu. Nah, saya tidak mengkomentari terkait sejarah ya, adanya Curat Marut apa dan apa, tidak. Cuman saya sebagai orang Jawa yang ada di Bali dan membawa ajaran, tidak menyebarkan Pak, tapi menjalankan ajaran saya di Bali, itu kita diapresiasi. Dan perlu digarisbawahi, saya sudah non-muslim Pak. Saya memperjuangkan dengan rekan-rekan seperti rekan-rekan Sunda Wiwitan dan lain-lain saat ini, bagi siapapun. Kenapa saya garis bawahi, yang mempunyai agama yang belum diakui oleh pemerintah itu bisa mencantumkan di KTP-nya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kan yang tadi yang mengatakan saya muslim kan Bapak. Dan itu kiai saya juga ngomong, kebetulan saya pernah belajar dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau mengatakan, cukup kamu berbuat baik, orang ketika kamu berbuat baik gak pernah tanya apa agamanya. Kadang juga saya bingung di Indonesia itu, apa agama itu harus sama ya? Kan enggak. Nah, kenapa saya mengawal agama lama saya? Ya karena saya sudah belajar tentang Islam gitu. Dan kalau saya diklaim murtad, musyrik, ya silahkan gitu loh. Jadi ajaran saya memang Jawa Pak. Saya penghayat Sabta Dharma.
Nah, kenapa saya bilang Sabta Dharma? Di Bali juga berkembang, Pak. Tapi tidak merubah agamanya sebagai Hindu gitu loh. Jadi saya garis bawahi, yang saya maksud salah satu ajaran Jawa. Kalau ajaran Jawa banyak, Pak. Kebetulan saya juga penggiat budaya. Saya selalu hadir satu Muharram atau satu Suro. 2 tahun ini saya ada di Gunung Lawu dan saya pernah bikin pagelaran wayang. Jadi penjelasan saya, apa sih yang dimaksud ajaran Jawa? Itu menurut saya, Pak, ya. Saya mengamati itu kan udah punya basic. Jadi ajaran saya murni, karena dia turunnya di Pare Kediri, namanya pembawa ajarannya namanya Harjo Sapuro, bergelar Sri Gutomo. Jadi itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup jelas ya Pak Didi, walaupun nantinya. Baik. Terima kasih Mas Jala atas kedengaran saya. Yang reinkarnasi belum dijawab. Oke, reinkarnasi mungkin saya jawab begini, Pak. Kalau reinkarnasi dan inkarnasi mungkin di agama Islam itu tidak ada ya. Tapi kalau di Hindu atau di Jawa itu tergantung, Pak, tergantung yang meyakini dan tergantung keyakinannya. Sekali lagi saya menyatakan bahwa inkarnasi dan reinkarnasi itu ada. Kalau yang meyakini, itu baik di Bali dan di Jawa. Kenapa dikatakan Bali bukan India? Hindu Bali, Hindu Kaharinga, terus Hindu di Jawa, itu kan sebenarnya sejarah dulu itu namanya ajaran Siwa Buddha. Asalnya itu. Jadi kalau membahas tentang reinkarnasi dan inkarnasi, kalau menurut ajaran yang saya pahami di Nusantara itu tergantung, Pak. Tergantung jenengan ikutnya ajaran apa. Nah, di situ kalau ditelaah, yang jadi masalah ini kan tidak bisa dibuktikan ya. Jadi ranahnya nanti saya bicara rancu. Jadi saya cuma bisa jelasin kalau di Bali nanti akan dijelaskan Nayaka yang berkompeten reinkarnasi dan inkarnasi. Untuk waktunya saya persilahkan Dayu Nayaka. Ya, sudah Pak, bisa. Silakan Pak. Ya, Ampurasun, Sampes, Kang Santo, Mbak Nayaka, Pak Sultan Adil. Khusus salam ke Kang Santo Sabah, kita sudah suka korespondensi sudah cukup lama. Saya termasuk yang mengikuti narasi-narasi beliau di media sosial. Salam Kang Santo di Sumedang. Yang saya ingin tanyakan itu adalah sumber, karena soalnya memang klaim terhadap validasi sejarah itu memerlukan sumber. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kang Santo Sabah, karena dia menyusun satu konfigurasi yang sebetulnya beririsan juga dengan beberapa kajian seperti Kang Diki Jainal atau lebih jauh Oppenheimer, Dos Santos dan beberapa peneliti sejarah gorong-gorong, karena pemerintah kita kan ini tidak fokus ke sejarah ini. Kita autopilot ini. Kang Mas Jala autopilot, Mbak Nayaka autopilot, Kang Santo semua autopilot. Gitu. Harapan saya memang negara memfasilitasi sehingga kita menemukan sumber yang betul-betul tidak menjadi kontradiksi, kontra narasi, kontroversi gitu kan. Karena pada dasarnya saya melihat secara pribadi banyak sekali irisan-irisan kesamaan, irisan-irisan sejarah terkait dengan ajaran leluhur. Kalau labeling Kang Santo terhadap monoteisme itu yang udah paling pas gitu, karena monoteisme itu adalah urat dasar pondasi yang paling penting dari semua ajaran. Ketika impulsnya adalah kebaikan, moralitas segala macam, itu sudah pasti gitu. Makanya saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan, kalau kata orang Sunda mah cangkang, Kang Jala gitu. Nggak pusing saya. Karena memang persoalannya agama itu cangkang. Pada hari kita harus tinggalin gitu, cangkang itu. Kita harus kembali kepada inti daripada ajaran itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sumber. Karena saya yakin ketika sumbernya itu ketemu, kita akan
punya blueprint gitu loh terkait ajaran leluhur kita ini. Ini kan seperti mosaik-mosaik yang dikumpulkan oleh Mbak Nayaka, Kang Jala, Mbak Uci gitu kan, Kang Santo, Kang Diki, dan banyak sekali anak bangsa, putra bangsa yang peduli terhadap kesejarahan bangsa ini yang memang sekarang sedang digaungkan sebagai ajaran tertua. Situs Gunung Padang menjadi satu bukti yang tak terbantahkan, kemudian juga beberapa kegunungan yang ada di Sunda, di Sumatera yang seperti kalau orang Sunda bilang kegunungan itu tanpa kawah gitu kan. Nah, yang disana adalah sumber. Ayo kita buka sumbernya, jangan diumpetin gitu loh. Sehingga kalau kata di Kang Jala bilang, ayo biar kita masyarakat milenial kita melek, sumbernya kita buka gitu. Karena mengarang bebas itu banyak terjadi hari ini gitu kan. Utak gatuk, kirata, orang Sunda bilang. Karena memang kita ini seperti apa ya? Seperti teriak di tengah konser gitu loh. Seperti Kang Jala, saya pribadi di komunitas saya, Mbak Naya, Kang Satu teriak di tengah konser yang nggak kedengeran. Sehingga blur mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, biar ini jelas gitu loh. Perlu ada satu konsensus bersama semua putra bangsa yang ingin mengembalikan kejayaan bangsa kita dengan kembali ke sejarah gitu kan. Kita kupas sebenar-benarnya dan kembalikan ke sumbernya. Satukan sumbernya. Seperti itu. Pak Moderator, terima kasih. Sampurasun, Samprazan. Baik, terima kasih Kang Lukman Madara. Kang Lukman ya, karena dia dari Sunda tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekarang yang ngejawab Bang Santo atau Mbak Dayu, gimana Dayu? Udah bisa menjawab? Ya, silakan. Waktu kita persilakan ke Mbak Dayu. Ya, terima kasih. Mungkin saya mau jawab pertanyaan Pak Dino tadi ya. Ya, memang betul ada dari Sumatera, ada dari Jawa, Majapahit masuk ke Bali. Itu juga apa namanya? Kita kenal dengan ada namanya Empu Kuturan. Itu terjadi, beliau itu hijrah masuk ke Bali, bukan hijrah ya, masuk ke Bali menyebarkan paham mungkin pada saat itu namanya Dharma, itu pada abad 10-11 ya. Iya, kemudian tadi siapa ya, Pak Didi mungkin ya, Pak Didi, maaf Pak Didi, kalau ketika itu apa perbedaan antara leluhur-leluhur dari Sumatera, Jawa masuk ke Bali, kemudian kalau disamakan dengan Hare Krishna, maaf ya, saya menanggapinya seperti itu, bahwa Sumatera dan Jawa juga luar negeri buat Bali. Begini, ketika paham apa yang dibawa oleh leluhur-leluhur kita itu masuk ke Bali, itu tidak merusak budaya atau ritual yang sudah ada di sana. Jadi Empu Kuturan itu datang atau Dangyang Nirata datang ke Bali, itu tidak merusak Bali Age yang tadi disebut oleh Profesor Santo atau ajaran Bali Mula yang ada di sana. Jadi seperti yang saya tahu ya, ini di daerah aduh maaf saya lupa namanya. Sekitar Batur itu apa, Trunyan. Nah, ini perbedaan antara Bali Hindu Bali dengan Trunyan itu ada perbedaan besarnya itu pada saat kematian. Jadi di Trunyan itu tidak ada acara bakar-bakar. Itu tuh cuman mayat, cuman ditaruh gitu aja di bawah pohon cendana atau menyan gitu, nggak tahu saya jenis pohonnya itu. Jadi itu sama sekali tidak merusak. Nah, apa yang dilakukan oleh Hare Krishna ini adalah betul-betul mengkonversi. Jadi dan mereka juga mengagamakan orang yang sudah beragama gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Kemudian tadi pertanyaannya siapa ya Pak? Tentang reinkarnasi. Nah, kalau mengikuti apa yang saya temukan tadi tentang Menawa Dharma Sastra, ini terjadi, kitab ini ada pada zaman Kali gitu ya. Ini jauh sebelum Dangyang Nirata mengkonstruksi lapisan masyarakat di Bali pada saat itu.
Nah, di situ Menawa Dharma Sastra ini juga menjabarkan tentang sistem perkawinan atau bagaimana ya? Baiknya kalau punya anak, ini penjelasan mudahnya ya. Baiknya kalau kamu punya anak, kamu tuh nyarinya punya istri dari kaum Brahmana supaya keturunan kamu itu lebih baik atau lebih ini dan segala macam. Nah, ini kalau opini saya pribadi, maaf ini karena saya mempercayai apa yang penemuan Profesor Santo ini, di Hindu pun itu sudah kami Hindu Bali itu kami mempercayai reinkarnasi. Kalau seumpamanya betul bahwa Hindu yang ada di India itu berasal dari Nusantara, berarti reinkarnasi itu pun, paham reinkarnasi itu pun sudah ada gitu loh. Sudah ada dan dipercayai pada masyarakat pada saat itu gitu. Ya, mungkin dari saya singkat segitu aja. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Halo, ya. Terima kasih Yayu atas jawaban dari beberapa ya. Tadi kayaknya rangkuman dari beberapa pertanyaan sebelumnya ya. Yang jelas sumber-sumber yang saya tuliskan, yang saya pikirkan, kemudian kontra terhadap catatan mainstream saat ini, sumbernya itu dari mana itu kan? Yang jelas sumbernya tidak berdasar pada catatan-catatan sejarah yang dari penjajah. Yang jelas sumbernya tidak berdasar pada literasi buku-buku versi penjajah. Sumber utama adalah penelitian langsung ke lokasi. Sumber kedua adalah yang saya subjektif itu ya dapatkan, sumbernya adalah dari catatan-catatan peziarah Tiongkok. Jadi catatan peziarah Tiongkok itu dominan sumber-sumbernya. Jadi literasi pencatatan sejarah saat ini tidak dominan ambil dari sana, tapi syukur ada catatan peziarah Tiongkok yang mencatat. Kemudian saya banyak temukan dari catatan peziarah Tiongkok itu bahkan sebelum Itsing datang. Sumber literasi catatan Tiongkok itu pun yang menafsirkan adalah sejarawan Eropa. Sejarawan Eropa pun menafsirkan pencatatan yang dicatat oleh peziarah Tiongkok itu versi nalar dan pengamatan cara pandang sejarawan Eropa yang memandang, yang menafsirkan catatan sejarah yang dicatat oleh Tiongkok terhadap leluhur kita yang sebenarnya itu catatan saat peziarah Tiongkok dari abad 4 itu sampai 456 Pahuang Huixing Yunsang itu 456 itu ditafsirkan oleh para sejarawan Eropa itu tidak Nusantara. Tidak Nusantara. Jadi cara pandang dia yang menafsirkan pencatatan Tiongkok itu versi dia yang selalu berkibat juga ke India. Nah, dari sumber itulah yang sebetulnya secara akademik pencatatan Tiongkok itu terjadi di kita, tapi ditafsirkan oleh sejarawan Eropa, bukan di kita. Selalu tidak Nusantara. Itu dia. Kemudian banyak hal-hal secara akademik, secara keilmuan perbintangan misalkan, itu yang paling jelas itu ya, peziarah Pahuan itu lihat para Brahmanism disebutnya ya, itu berkumpul, itu abad 4 nih Pahuan lihat para Brahmanism berkumpul di satu tempat yang ditulisnya oleh peziarah Tiongkok itu tidak meninggalkan bayang. Itu yang peziarah Tiongkok catat. Dan ditafsirkan oleh sejarawan Eropa, para Brahmanism itu, Brahmana itu, Dayunayaka itu sudah merekam. Para Brahmanism sebenarnya sudah nyambung itu. Brahmanism itu dari para Brahmanism keturunannya itu kita ada buktinya. Dayunayaka itu keturunannya Brahmanism. Brahmana itu para Brahmana
Brahmanism itu yang melakukan berkumpul bersama tanpa bayang. Jadi saya berpikir bahwa ini terjadi di Nusantara, dibuktikan dengan kata-kata berkumpul tidak ada bayang. Jadi itu sebenarnya equinox. Jadi ada saat matahari tepat di atas kepala, itu menghasilkan efek tanpa bayang. Jadi tepat di atas kepala, badan kita di atas kepala, matahari tepat di atas kepala, itu tidak ada bayang ke kanan dan ke kiri. Itulah equinox. Dan penafsir sejarawan Eropa tafsirkan apa yang ditulis oleh sejarah Tiongkok, itu Ceylon. Tapi faktanya di Ceylon itu Sri Lanka saat ini tidak ada equinox itu. Dan equinox itu banyak di Nusantara, tapi yang membuktikan catatan Tiongkok itu adalah sebenarnya di Muara Takus. Jadi di Muara Takus itu tempatnya Mas Dino itu ada saat suatu waktu jika kita berdiri tepat di area Muara Takus itu ada saat yang tanpa bayang. Itu membuktikan bahwa para Brahmanism yang berkumpul di suatu tempat menghasilkan efek tanpa bayang, sebenarnya itu di equinox secara ilmu alam itu membuktikan. Nah, itu hanya di-explain, hanya dipresentasikan, hanya ditangkap oleh orang yang bernama Santo. Semua orang selalu menafsirkan tidak Nusantara. Dan tidak hanya itu saja, para peziarah Tiongkok itu saksikan orang melakukan ritual berkeliling memutari objek. Itulah sebenarnya Pradaksina, Prasawiya. Itu abad 4 peziarah Tiongkok lihat dan catat. Itu ritual dharmik. Itu pun persepsi saya, yang saya berani explain, saya berani presentasikan, bahwa ini benar, ajaran leluhur kita itu, yang namanya Dharma itu dipelajari di Swarnadipa. Dan tidak hanya itu saja, universitas yang dilihat Itsing kan hanya tulis, dia melihat reruntuhan bangunan besar. Rupanya itu adalah Sangharama, jadi macam universitas, tempat pembelajaran Dharma. Jadi di Muara Takus itu saya keliling 1 bulan eksplorasi di sana itu, benar-benar menemukan bukti-bukti baru yang kaum sejarawan saat ini tidak paham tentang itu. Jadi landmark ajaran Dharma, ajaran leluhur kita yang tergambar di Borobudur dengan teks literasi Kusala Dharma Bhajana, Pinaya Dharma Aya Cita, itu jelas. Teks literasi kata-kata Dharma itu terekam di Borobudur. Dan ajaran itu sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Saat terdahulu dipelajari di Swarnadipa, di Muara Takus itu landmarknya. Di Muara Takus itu ada area besar, yang di tengahnya itu Candi Muara Takus. Sebenarnya itu pusat puja. Ada tanggul besar 6 km kalau kita jalan, itu adalah pusat puja. Dan sebelahnya itu ada reruntuhan yang dilihat Itsing, itulah Universitas Dharmapala. Bahasa terdahulunya itu Sangharama Dharmapala. Dan leluhur kita itu yang saya dapatkan ya dari pencatatan sejarah Tiongkok itu, yang bernama Dharmadasa 700 SM. Itu yang saya dapatkan ya dari eksplorasi terhadap catatan sejarah Tiongkok itu. 700 SM, ada Dharmapala juga namanya, kemudian ada Dharmadasa, dan yang paling menjelaskan sekali itu ada namanya Sariputra. Sariputra itu saya cari, itu kelahiran Sumatera. Sariputra itu ibunya Sari, bapaknya itu Madara. Bikin kitab Madara Sastra. Nah, itu yang dibawa ke Nalanda untuk dipelajari. Namanya kitab Madara Sastra. Jadi leluhur kita lah yang sebenarnya ekspans ke 3/4 bumi. Dan jadi cikal bakal lahirnya 3 ajaran di Indo. Dan ini harus dipublikasikan. Juga harus didengar oleh kaum ilmuwan, kaum akademisi. Yang saya katakan harus mereka tahu apa yang saya explainkan ini untuk merekonstruksi sejarah, pencatatan sejarah yang selama ini. Bahwa Santo Saba temukan sejarah yang tertulis tentang leluhur kita selama ini tidak demikian. Didekonstruksi oleh Fahmi Basia subjektif, didekonstruksi oleh Babeh Sriwijaya fiktif. Tapi orang yang sekarang bicara ini Santo Saba, dia melakukan eksplorasi, dia melakukan penelitian,
dia menyimpulkan seperti yang tadi saya katakan. Dan hal ini harus diuji. Kata-kata saya ini harus diuji, disidangkan. Benarkah? Benarkah? Ini tantangan buat akademisi ilmuwan. Dan sumbernya yang harusnya ada valid. Jadi tidak lagi diperlukan eksplorasi, tidak lagi diperlukan orang macam Santo Sabal, tidak lagi diperlukan Fahmi Hasyah, tidak lagi diperlukan Ridwan Zaidi yang mengklaim secara subjektif. Itu karena apa? Karena catatan yang valid, catatan leluhur kita yang valid, itu ada di Leiden. Ada 26.000 dokumen yang terpasung di sana. Sejarah leluhur kita, catatannya terpasung di sana. Kita tidak bisa mengakses, membaca kembali catatan yang asli yang dibuat oleh leluhur kita. Kalau 26.000 itu bisa kita ambil, pasti gugur semua, runtuh semua catatan selama ini tentang leluhur kita. Saat ini kita hanya membaca dari yang tersisa. Dari yang tersisa pun masih blur, masih abu-abu. Kita tidak bisa membaca kapan sejarahnya Borobudur, kapan sejarahnya Sriwijaya, masa kerajaan Majapahit, Singosari putus, Singosari ke Medang putus. Karena apa? Kita sudah rancu pola berpikir kita, dirancukan atau rancu memang sengaja dibuat itu. Terbukti dari penghitungan awal tahun Saka. Kenapa harus dimulai dari 78 Masehi? Dasar kan harus diriset itu. Dasarnya apa? Kalau kita mengamini penghitungan awal tahun Saka 78 Masehi, startnya, jadi kalau ada batu yang tertulisan 1 Saka, jadi misalkan ada batu tertulis bahasa Sanskerta, entah bahasa apa, tertulis angka tahun 1 Saka, itu berarti tahun 78 Masehi. Berarti tidak ada sejarah kita sebelum 78 Masehi. Kan nggak masuk akal. Seperti itu. Makanya hilang sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi. Itulah